A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arina Dewi dari Prodi ICT 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir tahlil surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 6. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Surah Al-Mu'minun ayat 1. Yakni telah beruntung, berbahagia, selamat, sukses, mencapai keberhasilan bagi mereka yang mengimani keyakinan, memperoleh kemenangan di wajah mereka, sukses dan langgeng serta memiliki ciri khas tersendiri seperti berikut. Allazina hum fi sholatihim syahun, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 2. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat yang kedua, yaitu orang-orang mukmin yang beruntung. Jika sholat benar-benar khusyuk dalam sholatnya, pemikirannya selalu mengingat Allah, memusatkan pemikiran serta panca inderanya untuk bermunajat kepadanya. Menurut Ibnu Katsir, orang-orang mukmin selalu menundukkan pandangan mata mereka saat mereka sholat. Dan hal yang sama dikemukakan pula oleh Muhammad ibnu Sirin, bahwa dahulu sahabat-sahabat Nabi selalu memandangi ke arah langit saat mereka sholat. Tapi setelah Allah menurunkan firman-Nya, surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim syahun." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka mereka menundukkan pandangan mata mereka ke tempat sujud. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang memalingkan pandangan mereka dari tempat sujud. Dan apabila ada yang sudah terbiasa memandangi ke arah langit, maka hendaklah mereka memejamkan mata mereka saat sholat. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Khusyuk ialah seseorang yang menyadari dan merasakan bahwa orang sholat itu benar-benar sedang berhadapan dengan Tuhannya. Oleh karena itu, seluruh anggota tubuh dan jiwanya dipenuhi dengan kekhusyuan, kehikmatan, keikhlasan, diselingi dengan rasa takut dan diselubungi oleh penuh harapan terhadap Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun." Dan orang-orang yang memalingkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Surah Al-Mu'minun ayat 3. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat yang ketiga, yaitu orang-orang mukmin yang berbahagia jika menjaga waktu dan usia mereka supaya tidak sia-sia. Ibnu Katsir memahami makna sia-sia ialah kebatilan yang termasuk syirik dan perbuatan maksiat. Dan seperti halnya sholat orang mukmin yang khusyuk, ia juga memalingkan diri dari segala sesuatu kecuali Tuhannya yang menciptakannya. Dan ia juga memalingkan dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna bagi dirinya dan orang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan ayat 72. Dan apabila mereka bersua dengan orang-orang yang melakukan perbuatan tidak berguna, maka lalui saja dengan menjaga kehormatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina hum lizzakati fa'ilun." Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Surah Al-Mu'minun ayat 4. As-Sabuni memahami zakat pada ayat ini adalah zakat harta untuk orang fakir dan miskin, menyucikan jiwa mereka dengan harapan mengharapkan ridhonya. Zakat diwajibkan untuk menjaga hubungan sosial antara umat agama Islam, sehingga masing-masing golongan kelompok masyarakat Muslim merasakan dan bertanggung jawab atas apa yang diderita oleh golongan lainnya. Dengan begitu, ia dapat melakukan sesuatu yang dapat meringankan pedihnya kemiskinan. Dengan begitu pula, ia memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, yaitu menyucikan jiwa dan menyucikan harta. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6.
Pada ayat ini menjelaskan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, supaya tidak terjerumus kepada perzinaan, liwat, membuka aurat, dan tidak mendekati selain istri-istri mereka yang dihalalkan oleh Allah dan budak-budak perempuan tawanan perangnya. Sesungguhnya siapa yang melakukan hal yang dihalalkan oleh Allah tidak tercela dan tidak berdosa baginya. Dan laki-laki bebas memilih tanpa ada batasan bilangan atas budak yang ia miliki untuk dijadikan istri, dan Islam memperbolehkan budak dijadikan sebagai seorang istri akibat tawanan perang yang dibolehkan oleh agama. Dalam hal ini tidak tercela dan tidak terlarang baginya karena Allah telah menghalalkannya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.